kau tega sama orang seperti Rudi Hartono. Hari ini aku akan menggantikan kakakku untuk mencabik-cabikmu. Siti, lepaskan dulu. Tapi, Dek Siti, sepertinya ada salah paham. Aku tidak kenal siapa itu. Rudi Hartono. Rizky Pratama. agar tidak ikut program penempatan pedesaan bersama kami, kau tega sama orang seperti Rudi Hartono. Apa salah kakakku? Memang, Rudi Hartono itu kaya dan sedikit romantis. Tapi kakakku juga tidak kalah. Misalnya. Kabar baiknya, aku tidak diculik. Kabar buruknya, aku masuk ke dalam drama pendek yang pernah kutonton. Tubuh asli ini, demi tidak ikut tokoh utama pria ke desa, berani menjual diri, akhirnya berhasil bercerai, lalu menikah dengan pemboros Rudi Hartono. Setelah bosan dimainkan, dijual balik ke pelosok gunung. Akhirnya disiksa sampai mati. Sungguh, sangat menyedihkan. Kalau kau benar-benar ingin bercerai, ya sudah. Tidak. Kamu teriak apa sih? Aku. Sedihnya tiba-tiba melanda. Pokoknya, selamatkan dulu nyawa kita. Aku tidak mau bercerai. Ayo pulang, suamiku. Aku akan pulang dan memberimu 2 anak, untuk menyemarakkan suasana. Tidak bercerai lagi. Kamu mau cari masalah apa lagi ini? Mbak Ayu, bukannya kita sudah sepakat, kamu cerai dengannya, lalu nikah denganku. Aku jamin kamu tidak perlu ikut program penempatan pedesaan. Fitnah. Suamiku. Dia memfitnah. Aku tahu kamu tidak mau ikut program penempatan pedesaan. Aku sudah mencari jalan keluar untukmu. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini. Aku sangat ingin. Kita suami istri satu tubuh. Mana mungkin berpisah? Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu denganku, tidak bilang begitu sebelumnya. Rizky Pratama, coba lihat dulu ini apa. Ini cuma tinju sebesar bantal. Dia bukan, otaknya rusak, ya? Bukan rusak. Tapi sadar. Suamiku. Kita sudah berputar jauh sekali, baru bertemu. Aku lebih paham dari siapapun, betapa pentingnya dirimu. Kalau kamu mau, terus hidup bersamaku, dengan baik. Urusan yang lalu, bisa aku maafkan. Mas Rizky, dia menipumu. Terima kasih. Playlistku. Mas, jangan percaya dia. Ayo kita pulang. Ayah ibu sudah menunggu kita. Mas, bukan. Dia itu wanita manipulatif. Siapa? Siapa yang mau menolongku? Jalan di pegunungan ini terlalu sulit dilalui. Aku tidak kuat lagi. Cengeng. Mas Rizky. Kamu datang juga? Dengar-dengar kalian ikut program penempatan pedesaan. Aku juga mendaftar. Aku bahkan datang beberapa hari lebih awal dari kalian. Mas Rizky, haus, kan? Memang haus. Temanmu sangat perhatian. Ini Dewi. Tetangga kami dulu. Dewi. Itu, aku konfirmasi dulu ya. Dia ini tetangga, yang tumbuh besar, bersama kamu sejak kecil, Dewi. Cao seperti Cao, nah yang mana? Iya. Mbak Ayu, nah yang feminin. Sial. Baru sampai ketemu tokoh utama wanita, gimana mau lanjut ini? Memang sih, tokoh utama wanitanya memang cantik, dia juga lembut. Dia bahkan mendaftar program penempatan pedesaan demi tokoh utama pria. Memang cantik dan baik hati. Mas Rizky,
Ini pasti Mbak Ayu ya. Sekilas lihat aja udah kelihatan nggak tahan susah. Nggak heran, ngotot nggak mau datang. Ahli sindirannya. Kali ini, Ayu yang mau ikut sama kita. Dia juga ingin berkontribusi untuk membangun desa. Iya, tapi yang lebih penting, aku mau nemenin Rizky. Kalau nggak, dia nggak ada yang jaga. Aku juga nggak tenang. Kalau aku udah datang, masa iya aku nggak jagain dia? Aku cuma khawatir Mbak Ayu datang ke desa, nggak bisa menyesuaikan diri. Malah, jadi Mas Rizky yang harus jagain kamu. Dia lagi nyerang nih. Iya dong. Jalan kaki jauh banget, kakiku udah mati rasa. Rizky, jadi, tolong jagain aku ya. Kalau nggak enak badan, bilang aja, kita kan suami istri, nggak ada istilah, repot atau nggak repot. Makasih ya, suamiku. Kamu. Nggak apa-apa, Nona Dewi. Di desa ini banyak batu, harus hati-hati. Suka menderita, tapi jangan cari-cari penderitaan. Makasih ingatannya. Berkhidmat untuk rakyat. Ayo kita pergi, jangan bikin ayah ibu nunggu lama. Kita berangkat dulu. Cih. Akhirnya sampai juga. Tempat yang tersembunyi ini, tapi kami bisa menemukannya. Sudah berapa lama rumah ini tidak dihuni? Debunya tebal sekali. Sekarang baru tahu menyesal, ya, sudah terlambat. Aku tidak menyesal. Lingkungannya terlalu sederhana. Ayah dan ibu pasti tidak akan nyaman tinggal di sini. Tidak apa-apa, kami berasal dari desa, bisa menyesuaikan diri. Hanya sayangnya kamu yang harus ikut susah. Aku tidak merasa susah. Tidak apa-apa, sebentar lagi, aku akan membereskan rumah ini. Meski tidak sebagus di kota, tapi tetap layak untuk kita tinggali. Tampan dan rajin bekerja. Suamiku ini benar-benar pilihan yang tepat. Ayo, kamu makan ini. Roti jagung ini sulit dicerna. Kamu saja yang makan. Tidak usah. Pencernaan ayah dan ibu kurang kuat. Ini untuk kalian berdua. Kami tidak suka makan itu, kamu saja yang makan. Kalau begitu, berikan ke Siti. Makan sendiri saja, badannya kurus sekali. Makan yang banyak, jangan nanti mengeluh capek saat bekerja. Gadis ini memang keras di mulut tapi lembut di hati. Keluarga Rizky begitu baik padaku. Aku pasti akan membuat mereka hidup sejahtera. Ayah, ibu, Rizky, Siki, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menghasilkan uang, agar kita semua hidup sejahtera. Bagus. Gampang sekali bicara. Cari uang, mana semudah itu. Memang uang tidak mudah dicari. Tapi, ini kan era 80-an. Peluang ada di mana-mana. Era terbaik. Meski banyak peluang, tetap butuh modal. Harus cari produk khas untuk dijual. Tapi kondisi tanah di sini buruk. Hasil panen rendah. Bisa jual apa, ya? Apa kamu capek bekerja? Ayo, istirahat sebentar. Aku gantikan kamu. Aku tidak apa-apa. Iya, kamu kan manja. Aku dan Mas Rizky saja yang kerjakan di sini. Kok di mana-mana ada kamu? Tolong, ada yang jatuh ke sungai. Mas Rizky, aku ikut juga. Kalau suka kerja, kerjakan dengan baik. Aku lihat dulu ya. Joko. Kamu tidak apa-apa, kamu ke sungai buat apa? Bahaya sekali. Kamu baik-baik saja? Ibu, aku sudah lama tidak makan daging, cuma mau tangkap ikan untuk dimakan. Ikan? Air sungai ini cukup bagus. Biasanya orang-orang capek bertani.
Juga tidak ada tenaga untuk menangkap ikan, justru menciptakan ekosistem sungai yang bagus. Dan di drama aslinya diceritakan, di kota tidak jauh dari desa, buka hotel, pasti ada kebutuhan beli ikan. Ayu, kamu lihat apa? Rizky, kamu bisa bikin jaring ikan? Bisa. Tidak boleh. Jaring ikan ini terlalu kecil. Bisa dibuat lebih besar? Setidaknya 2 kali lipat dari ini. Bisa tidak kamu berhenti mengganggu? Benang Rami di rumah ini tidak banyak. Ayu, keluarga kita sedikit orang, tidak bisa makan banyak ikan. Jaring ini sudah cukup. Tidak boleh. Sebenarnya tidak ada benang jaring ikan. Tingkat keberhasilannya rendah. Hanya bisa dibuat besar. Mengandalkan luas untuk menang. Baiklah. Kalau begitu kita buat lebih besar sedikit. Mas Rizky, kenapa kamu lagi-lagi ikut dia berbuat konyol? Pergi sana. Kamu ini anak. Kok bilang Mbak Ayu begitu? Ayu, ayahmu juga bisa bikin jaring ikan. Nanti suruh dia sama Rizky bikin bersama. Sebentar juga jadi. Baik. Kamu ini. Mas Rizky, ada ikan masuk jaring. Cepat tarik jaringnya. Jangan. Ikannya masih sedikit. Kalau sekarang ditarik, ikan lain bisa kabur. Kamu pikir ikan-ikan itu sebodoh Mas Rizky nungguin ditangkepin? Siti. Ikan pasti nggak akan datang sendiri ke kita. Makanya, kita harus bikin umpan. Bikin umpan? Maksudnya apa? Yaitu bikin lingkungan yang nyaman buat ikan, supaya mereka betah di situ. Roti ini mahal loh, kok dipakai umpan ikan? Ini umpan. Walaupun nggak terlalu menarik, tapi ini udah barang terbaik yang bisa kita kasih. Asal umpannya bagus, ikan pasti banyak. Aku nggak setuju. Ayu, pakai dada aja nggak bisa apa? Nggak bisa. Tak ada hasil tanpa pengorbanan. Rizky, tenang aja. Aku janji. Aku pasti bakal bawa pulang lebih banyak roti. Bukan. Aku bakal bawa pulang lebih banyak daging. Nggak boleh. Ayu Lestari, kamu keterlaluan. Aku mau pulang kasih tahu ayah ibu. Suruh mereka usir kamu dari rumah. Siti. Ayu. Aku lihatin Siti dulu. Jangan dipikirin ya, Siti. Tenang aja. Aku akan pakai roti ini untuk tukar dengan lebih banyak kekayaan buat kalian. Ayu. Kita udah ngasih makan 3 hari berturut-turut. Kapan bisa narik jaring? Hari ini sepertinya udah saatnya. Nanti waktu ikan lagi makan roti, baru kita tarik jaringnya. Semoga hasilnya bagus. Mas Rizky. Dia kok datang lagi sih? Mas Rizky, katanya, Mbak Ayu akhir-akhir ini suka memberi makan ikan. Roti kukus di rumah, dihabiskan untuk memberi makan ikan. Aku khawatir kamu kurang makan. Aku sengaja menyisihkan beberapa roti kukus. Kamu makan saja. Tidak usah. Keluarga kami belum sampai tidak mampu membeli makanan. Kenyang makan, bukan berarti makanannya enak. Kamu terima saja, jangan buat orang yang menyayangimu khawatir. Nona Dewi benar. Kalau begitu, aku tidak sungkan ya. Aku tidak boleh membuat Rizkyku yang menyayangiku khawatir. Ini bukan untukmu. Kamu tidak tahu, kan? Makanan yang kamu kirim adalah milik kami berdua suami istri. Harta bersama. Mbak Ayu, kamu mau membawa jatah makan seluruh keluarga untuk berbuat semaumu, itu urusanmu. Tapi Mas Rizky harus bekerja. Dia tidak boleh kelaparan. Tenang saja. Aku pakai jatah makanku sendiri. Aku mana tega membiarkan Rizky kami kelaparan? Tidak apa-apa, asalkan kamu senang. Aku tidak masalah. Mas Rizky, kamu memanjakannya seperti ini. Yang rugi cuma kamu sendiri. Yang rugi cuma kamu sendiri. Sudah tidak? Ayo angkat ikannya.
Banyak sekali. Usaha kita tidak sia-sia. Ayu. Ikan asam pedas sudah datang. Ayah, ibu, coba cicip, sini. Kamu juga makan, duduk, makan. Ayu, enak. Enak, kan? Kok masakanmu jadi enak sekali? Kapan belajar masak? Sejak kecil aku tidak punya ayah ibu. Jadi sedikit-sedikit bisa segala hal. Cepat makan. Itu, meski ikan yang ditangkap banyak, tapi dengan lingkungan penyimpanan di desa begini, beberapa hari lagi pasti busuk. Tidak apa-apa, besok ibu akan mengeringkan ikan-ikan ini menjadi ikan asin, bisa dimakan lama. Tidak usah, Bu. 2 hari ini, aku akan menjual semua ikan ini. Habis. Nanti uang hasil jualannya, semua untuk menghormati kalian berdua. Bagus, bagus, bagus. Cuma bisa omong doang. Dasar anak ini. Tenang saja. Karena kita keluarga, aku tidak akan ingkar janji. Ayu, restoran ini terlalu mahal. Uangku mungkin tidak cukup. Aku pulang ambil dulu, ya. Kita bukan datang untuk makan. Lalu kamu. Jual ikan. Ibu Fatimah, bolehkah saya meminjam dapur ibu? Sebentar saja. Ini, Bukannya kita datang untuk jual ikan? Nona muda, ini kan restoran saya, dapur tidak dipinjamkan. Kami dari luar daerah. Suamiku tidak terbiasa dengan makanan di sini. Hanya ingin makan masakan kampung halaman yang kubuat. Kami tidak meminjamnya gratis. Kami akan bayar. Kami bayar. Ini, Ibu Fatimah. Mbak Ayu. Lagi-lagi kamu. Dulu kusuruh ikut aku, kamu tidak mau dengar. Sekarang begini, ikut program penempatan pedesaan. Tempat masak saja tidak punya. Tidak ada tempat masak. Masih lebih baik daripada melihat wajahmu. Sampai tidak bisa makan. Jangan keras kepala. 2.000 rupiah ini, pasti uang belanja kalian. Untuk seminggu, ya? Begini. Cium aku sekali. Makanan ini aku yang traktir. Bukan, kamu. Baik. Kalau begitu, tutup matamu. Ayu. Enak dicium? Kamu mempermainkanku. Ibu Fatimah. Toko ibu ini. Siapa saja boleh masuk, ya, hari ini. Kalau ibu tidak mengusir mereka keluar, aku nanti tidak akan datang lagi. ini kan tokoku. Siapa yang boleh masuk, itu aku yang tentukan. Orang seperti kamu yang menghina perempuan, kedepannya toko kami tidak melayani. Ikut program penempatan pedesaan, tujuannya memang untuk membangun negara. Seharusnya aku memberi kalian kemudahan. Dapur ada di sana, silakan digunakan. Terima kasih, Ibu Fatimah. Ikan sudah datang. Ibu Fatimah, Ibu juga coba ikan buatanku ya. Aku tidak akan mengganggu. Kalian berdua lagi, silakan dinikmati. Ayo, Masih ada orang lain? coba dong. Ini kan spesialisasi dari kampung halaman kami. Kalau begitu aku coba. Enak ya. Nona muda, keterampilan memasakmu benar-benar bagus. Pernah terpikir tidak, untuk jadi koki di tempatku, setiap bulan aku bayar 50.000 rupiah. Aku cuma bisa masak satu hidangan ini saja. Kalau ibu suka, resep ini bisa kuberikan kepada ibu. Wah, mana enak begitu, aku bisa beli. Tunggu dulu. Resep ini bisa kuberikan pada ibu. Tapi aku punya syarat.
Ikan asam pedas ini paling mengutamakan kualitas ikannya. Kebetulan sekali, desa tempat kami ikut program penempatan pedesaan memiliki ikan dengan kualitas yang bagus. Jadi, resep ini bisa untuk ibu, tapi ikannya harus dari aku. Wah, ibu muda ini ternyata jago berbisnis ya. Baiklah, aku bisa beli dengan harga Rp1.600 per kilogram. Tapi resepmu ini hanya boleh dijual ke tempatku saja. Tidak masalah. Ayu, kamu hebat sekali. Aku sampai agak tidak mengenalimu lagi. Kalau begitu, kenali aku lagi dari awal. Halo, namaku Ayu Lestari. Mas Rizky, kalian pergi belanja ya? Iya, Rizkyku ini membelikan banyak barang untukku. Mbak Ayu, hidup di desa kan tidak sejahtera. Kamu tidak boleh boros seperti ini. Kamu salah paham. Uang ini semua hasil Ayu jual ikan. Rizky yang maksa mau belanjakan uang untukku. Dicegah pun tidak bisa. Aku tidak ngobrol lagi denganmu. Kami pulang makan enak dulu. Jual ikan? Cuma sedikit ikan saja, tapi bisa laku lebih dari Rp100. Ayo, uang hasil kerja kalian, simpan saja untuk diri sendiri. Jangan belikan kami apa-apa. Ibu kamu benar, simpan saja uangnya. Masa iya? Ini baru permulaan. Kedepannya, kita pasti bisa dapat lebih banyak lagi. Ayo masuk. Ayu, tadi kenapa kamu larang aku cerita ke Dewi tentang kita jual ikan? Harta jangan dipamerkan. Cari uang itu memang lebih mudah bikin orang iri. Kita ini lebih baik rendah hati saja. Baik, aku ikut kata kamu. Rizky, lagi ngapain? Motor listrik, tangkap ikan pakai jaring kurang efisien. Air bisa menghantarkan listrik. Kita ini pakai motor listrik untuk menangkap ikan dengan listrik. Pasti efisiensinya naik banyak. Nanti di rumah kita bicara. Rizky, aku tahu kamu ingin aku lebih santai. Motor listrik yang kamu buat juga memang sangat rapi. Tapi kita tidak boleh pakai. Kenapa? Bagaimana kalau ada orang di pinggir sungai? Saat kita menangkap ikan dengan listrik, bisa-bisa ada yang tewas. Aku tidak memikirkan hal itu. Ayu, untung kamu pikirannya lengkap. Dan lagi, kita tidak boleh menangkap ikan seenaknya. Kalau tidak, ikan di sungai cepat habis ditangkap. Harus disisakan ikan kecil dan ikan betina yang mau bertelur. Baik, kalau begitu, saat aku dan ayah bikin jaring, jangan dibuat terlalu rapat. Suamiku memang pintar, cukup diberitahu sedikit langsung paham. Sudah malam, kamu istirahat lebih awal ya. Lumayan polos juga. Cuma menangkap ikan saja, kan? Kalau kamu bisa, aku juga pasti bisa. Ayu Lestari, keluar kau, Ayu Lestari. Siapa sih? Pagi-pagi sudah berisik. Dia yang menyetrum Mas Joko. Kamu ngomong apa? Anakku Joko, semalam pergi mandi di sungai, terus kena setrum sama istrimu. Kamu kasih penjelasan untuk anakku. Bukan begitu. Ibu, aku kemarin tidur di rumah seharian. Apa ibu ada salah paham? Tidur. Betul, Ayu kemarin seharian bersamaku, sama sekali tidak pergi ke sungai. Tidak mungkin, Mas Rizky, jangan membelanya. Di desa ini cuma dia yang menangkap ikan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Pasti dia yang diam-diam menangkap ikan. Tidak sengaja menyetrum Mas Joko. Dari mana dia tahu aku punya motor listrik? Sudah kelihatan kamu bukan orang baik. Pasti dia. Motor listriknya hilang. Motor listriknya hilang. Karena kalian bersikeras bilang aku yang melakukannya. Laporkan saja ke polisi. Bagus, laporkan ke polisi. Laporkan. Ayu, kita tidak bisa menjelaskannya. Mbak Ayu, sebegitu inginnya kamu cari uang, jangan sampai melukai nyawa orang. Anakku Joko ini, kalau sampai terjadi apa-apa, aku habisi kamu. Ibu, dengarkan dulu penjelasan Ayu. Keluarga kami bikin motor listrik.
itu untuk melihat apakah bisa memasang listrik di rumah. Dengan begitu, kami bisa memasang listrik untuk semua orang di desa, bukan untuk menyetrum ikan. Bukan untuk nyetrum ikan? Iya, Mbak Ayu. Masalahnya sudah terjadi. Bagaimanapun kamu membela diri, sudah tidak ada gunanya. Memang akhir-akhir ini aku sering menangkap ikan, tapi aku selalu pakai jaring ikan. Betul. Istriku ini kalau menangkap ikan, selalu pakai jaring. Justru kamu. Dari mana tahu kalau di rumahku ada motor listrik dan bisa dipakai untuk menangkap ikan? Aku kemarin malam lewat depan rumahmu. Lihat Mas Rizky lagi bikin sesuatu. Jadi kamu kemarin malam memang nggak di rumah. Dan kamu juga tahu tentang motor listrik ini. Apa hubungannya dengan aku? Kalau gitu, lapor polisi saja. Aku dengar loh. Sekarang polisi bisa mengambil sidik jari dari barang bukti. Motor listrik ini buatan Rizky. Pasti ada sidik jari Rizky di atasnya. Tapi aku nggak pernah pegang motor listrik itu. Jadi kalau dari motor listrik itu ditemukan sidik jari selain milik Rizky, maka orang itulah pelakunya. Jangan berlebihan. Kalau gitu, coba saja, Rizky. Ayo kita lapor polisi. Jangan lapor polisi, Nona Dewi. Kenapa nggak boleh lapor polisi? Kenapa? Karena merasa bersalah, kan? Aduh. Malam hari di pinggir sungai itu lembab, banyak lumpurnya. Sama persis seperti yang menempel di sepatu Nona Dewi. Ini kan dari dulu, nggak sengaja kejepit. Dulu, cuacanya panas begini. Lumpur pasti kering dalam setengah hari, tapi di sepatumu masih basah. Jelas ini menempel kemarin malam. Dewi, aku selalu menganggapmu teman. Tapi nyatanya, kamu mencuri motor listrikku untuk menangkap ikan dengan listrik. Sampai melukai orang, lalu mau menuduh Ayu. Kamu sangat mengecewakanku. Mas Rizky, aku cuma nggak mau lihat kamu terlalu capek, pengen bantu kamu. Kamu mengaku. Semuanya dengar ya, ini nggak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tapi, motor listriknya memang buatan keluarga kami. Ibu, Rp20.000 ini, Ibu ambil untuk beli suplemen, untuk Mas Joko. Ini sebagai tanda permintaan maaf dari keluarga kami. Wanita muda, aku begitu mempercayaimu, kamu malah menyakiti anakku. Kubunuh kau. Ayu, makan sedikit, ya. Aku belum lapar, taruh saja di sini. Semuanya sudah jelas. Katanya, Dewi juga dikirim ke perkebunan. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi. Kamu makan dulu. Besok kita masih harus mengantar ikan. Ikan ini, kita berhenti jual saja. Kenapa? Sekarang semua orang sudah tahu, kalau jualan ikan itu untung. Nanti, akan semakin banyak orang yang jualan ikan. Ikan di sungai cepat habis ditangkap. Tapi kita sudah tanda tangan kontrak. Dengan restoran itu, mereka cuma beli ikan dari kita. Orang lain tidak bisa jual. Ya otomatis mereka berhenti jual. Dong. Nah, itu justru yang paling berbahaya. Kalau semua orang bisa dapat untung, masih tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau cuma kita yang untung, lama-lama, mereka pasti iri nanti. Kejadian hari ini adalah peringatan yang baik untuk kita. Pendapatmu masuk akal. Baik, aku ikuti saranmu. Kalau begitu besok saat mengantar barang, kita jelaskan pada pemilik restoran. Mulai besok, kita berhenti mengantar. Baik. Ibu Fatimah. Ikan dari kamu memang selalu berkualitas bagus. Sayang sekali kalau berhenti mengantar. Ikan juga punya siklus tumbuh, kok. Minum air. Wah, manis sekali. Kebanyakan pelanggan datang bawa anak-anak. Jadi, saya ganti air minum ini dengan air madu. Ini juga supaya bisa menarik perhatian anak-anak. Air madu. Ibu Fatimah, apa ibu punya susu dan daun teh? ada. Kalau begitu, bolehkah
Aku pinjam dapur ibu sebentar? Coba cicip. Ini teh susu baru yang aku kembangkan. Wanginya teh tidak pahit. Ada aroma susu juga. Sayangnya waktunya mepet. Kalau tidak, boba dari ketan dimasukkan ke dalamnya. Anak-anak pasti lebih suka. Ayo, formula ini dijual tidak? Iya juga. Ya, minuman enak seperti ini. Kalau kamu buka usaha sendiri, juga bisa dapat untung banyak. Lebih baik saya berikan saja pada ibu. Dulu lihat bukit di belakang desa. Ada sebidang perkebunan teh. Kualitas daun tehnya lumayan bagus. Seharusnya bisa dipakai lama ya. Masih aturan lama. Daun teh cuma boleh beli dari aku. Kalau laku keras, aku akan cari cara untuk buka jalur susunya. Nanti. Mengerti. Kerja sama eksklusif. Tunggu sebentar. Sekarang aku kasih formula boba. Ditambahin di teh susu, rasanya lebih enak. Oke. Ini minuman apa sih? Enak banget. Ayu, ini juga ide kamu ya? Teh susu. Ini proyek kerja sama baru. Aku sama rumah makan. Cuma harus merepotkan kalian semua. Nanti setelah pulang kerja, temanin aku memetik teh. Cuma tahu bikin ribut aja. Tiap hari kerja udah capek banget. Masih harus kerja lagi. Iki. Ka, kalau kamu. Aduh, bete banget. Aku mau tidur. Besok kan mau memetik teh. Kami temani kamu pergi. Pulang. Capek banget. Udah dipetik sebanyak ini keranjangnya. Ditambah yang satu keranjang ditinggal di atas bukit. Seharusnya cukup ya. Belum cukup. Daun teh yang dipetik masih harus digoreng. Beberapa keranjang ini kalau digoreng hasilnya terlalu sedikit. Gak apa-apa, kalian istirahat dulu. Sebentar lagi, aku ke bukit belakang, ambil lagi. Ibu temani kamu pergi. Jangan, aku ikut kamu. Biarkan Siti sama ibu istirahat dulu. Jangan, kamu jangan sungkan. Di gunung ini kalau malam gak aman. Kamu tinggal di rumah aja. Lihat-lihat kualitas teh-teh ini gimana. Iya, aku ikut Mas Rizky. Keluarga Pak Budi. Ayahmu jatuh dari gunung. Gimana dong? Kalau bukan karena kamu harus memetik daun teh segala, ayahku tidak akan celaka. Sejak kamu datang ke rumah kami, tidak pernah menganggap kami manusia. Siti, Bagaimana bisa kamu? bicara seperti itu pada Mbak Ayu? Kalian semua membelanya. Kalian baru satu keluarga. Siti, Ibu tetap di sini jaga ayah. Aku akan pergi lihat dia. Semua membelanya. Aku tidak akan kembali ke rumah ini lagi. aduh, istriku. Akhirnya ketemu juga kamu. Kalian siapa? Aku tidak kenal kalian. Aku ini ibu mertuamu. Jangan pura-pura. Kalian siapa? Aku tidak kenal mereka. Kalian ini, sudah malam-malam, ribut apa sih? Mas, aku tidak kenal mereka. Tolong selamatkan aku. Mas, ini menantuku. Dia kabur dengan pria lain. Kami susah payah, baru menemukannya. Iya, lagi kami bujuk pulang. Omong kosong, aku sama sekali tidak kenal kamu. Asalkan kamu mau pulang, hidup dengan baik, masa lalu. Tidak akan kuhitung lagi. Betul, walaupun kamu mau cerai, harus pulang dulu, bicara baik-baik. Ayo, Mas, tolong selamatkan aku. Aku tidak kenal mereka. Nona, lebih baik pulang saja. Jelaskan baik-baik pada mereka. Ayo pergi. Dengar tidak?
Lepaskan adikku. Lepasin adikku. Jauh-jauh dari adikku. Lepasin dia. Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar. Ngapain ikut campur? Iya. Omong kosong. Aku ini mbaknya. Adikku bahkan belum pernah pacaran. Mana ada mertua? Kalian ini pasti penculik. Gimana nih? Aku sudah telepon polisi. Kalian semua nggak bakal bisa kabur. Tangkap dua-duanya. Bawa semua. Jangan ada yang bergerak. Cepat pergi, cepat. Siti. Kamu baik-baik saja? Sudah aman. Mbak, terima kasih. Siti sudah aman. Sudah aman. Kejadian sebesar ini, kenapa baru bilang sekarang? Waktu itu sudah terlalu malam. Nggak mau ganggu ibu dan ayah istirahat. Siti gimana? Aku sudah antar dia pulang, cuma kaget aja. Untung Ayu datang tepat waktu. Hasil ronsennya sudah keluar. Tulang kaki pasien patah. Perlu operasi. Kami setuju operasi. Kalau operasi ini butuh biaya berapa? Siapkan dulu 300.000 rupiah. Dokter, kami nggak jadi operasi. Rumah nggak punya uang sebanyak itu. Tapi kakimu. Kami punya uang. Dokter, silakan persiapkan. Paling lambat besok lusa, aku akan bawa uangnya. Ayu, uang dari jualan ikan sebelumnya. Tinggal kurang dari 200.000 rupiah. Daun teh yang kita petik sebelumnya lumayan banyak. Hari ini aku akan mengolahnya. Seharusnya masih sempat. Masa sih? Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Harusnya istirahat dulu. Khawatir sama aku, ya? Kenapa ada asap? Nakal. Di depan rumah kita. Asalnya dari mana? Asap. Siti, kamu baik-baik saja? Aku lihat kalian semua sibuk. Ingat pesanan harus segera dikirim. Jadi aku belajar dari Pak Hadi di sebelah. Cara mengolah teh. Wah, hebat, Siti. Hasil olahanmu jauh lebih bagus dariku. Keren banget. Ini. Terima kasih, Mbak. Ditambah uang hasil penjualan kali ini, biaya operasi ayah sudah cukup. Terima kasih, Mbak. Aku pergi dulu. Malam ini kamu tidur di rumah saja. Aku dan Siti yang jaga di rumah sakit. Kasihan sama aku, ya? Gak apa-apa, kita kan satu keluarga. Kalau dilihat-lihat lagi, suamiku ini memang ganteng ya. Mas Rizky. Ayo kita pergi. Oke. Sudah malam. Kamu istirahat lebih awal ya. Aku pergi dulu. Siti Rahayu, ciuman yang kamu utang padaku, mau bayar pakai apa? Asapnya terlalu tebal. Mataku jadi perih karena asapnya. Benarkah, apinya kamu sudah padam? Sudah lebih dari 10 menit. Oh, sudah padam ya? Kalau sudah padam, daun tehnya harus disimpan. Kantongku di mana? Kantong.
Aku cari kantongnya dulu. Aneh. Mas Rizky, aku mau bilang, Mbak Ayu. Dia merasa, Aku harus pergi kerja dulu, nanti kita bicara lagi. Ibu Fatimah, Untuk sementara waktu ini, kamu tidak perlu kirim daun teh dulu. apakah kualitas daun teh kami bermasalah? Atau tamu sudah bosan minumnya? Daun tehmu tidak ada masalah. Dan teh susu juga masih laris. Hanya saja, akhir-akhir ini susu kurang. Jadi rencananya, untuk sementara tidak jual teh susu dulu. Mengerti. Ibu Fatimah, tenang saja. Masalah susu ini, aku akan cari solusi secepatnya. Ayu, Ayah, ada yang tidak enak badan? aku baik-baik saja, hanya kamu, kenapa terlihat punya beban pikiran, ada apa ini? Sekarang tidak ada jalur untuk mendapatkan susu. Warung tidak bisa buat teh susu lagi. Jalur penjualan daun teh keluarga kita mungkin akan terputus. Susu. Aku punya rekan seperjuangan di peternakan, mau tidak aku bantu tanyakan? Ayah punya jalur untuk ini juga? Ayah benar-benar bintang keberuntungan. Keluarga kita. Aku kupas jeruk untuk kalian. Dulu sering dengar Pak Budi pamer, keluarganya dapat istri yang baik, hari ini akhirnya ketemu. Rizky, kamu memang beruntung. Ayu dia, memang sangat baik. Pak Anton, dengar dari ayahku. Bapak adalah senior di peternakan ini. Kami datang hari ini ingin bertanya, apakah di sini banyak sapi perahnya? Sapi perah, di sini kebanyakan ayam dan bebek. Kalau kalian mau beternak sapi, bukannya lebih mudah di desa? Di desa kebanyakan sapi untuk membajak sawah. Kami mau beternak sapi perah. Lagi pula kami juga belum punya pengalaman. Makanya kami datang untuk minta saran dari Bapak. Aku memang punya seekor sapi perah. Tapi di peternakan kami, kebanyakan ayam dan bebek, tidak ada dana lebih untuk menambah sapi perah lagi. Pak Anton, kalau gitu, kami yang beli sapinya, lalu Bapak yang rawat. Boleh tidak? Kami yang sediakan pakannya. Setiap bulan, kami kasih Bapak tambahan Rp10.000. Ini, aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Aduh, semua hal ada pertama kalinya, kok. Bapak tenang saja, Rp10.000 ini baru untuk sekarang. Kalau nanti sapinya tumbuh baik, kami tambah lagi. Baiklah, aku coba saja. Kalian anak muda belum bisa pilih. Nanti aku bantu pilihkan beberapa ekor. Terima kasih, Pak Anton. Sama-sama, sama-sama. Oh ya, Pak Anton, sapi perah yang Bapak pelihara itu, sekarang sudah bisa diperah susunya? Beberapa waktu ke depan, kami mau beli susu. Tidak masalah. Aku sendiri juga tidak bisa minum sebanyak itu. Nanti setiap minggu, aku antar 2 ember untuk kalian. Ayo, aku perah 1 ember untuk kalian. Ayu Lestari, karena kamu aku sampai di tempat sialan ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ibu Fatimah, lihat, apa yang kubawa untuk Ibu. Apa itu? Susu. Aku sudah dapat saluran untuk susu. Sekarang bisa antar 2 ember setiap minggu untuk Ibu. Tenang, nanti pasti akan lebih banyak lagi. Ayu, dengan kemampuanmu ini, kalau cuma jual-jual daun teh, sayang sekali bakatmu. Sekarang modal masih terbatas. Nanti kalau sudah ada kesempatan, aku pasti akan buat usaha besar. Boleh. Istriku. Coba pikir, sekarang kita punya sedikit uang lebih. Bagaimana kalau kita sewa toko? Khusus jual teh susu? Tidak boleh. Itu kan saingan sama Ibu Fatimah. Dia punya rumah makan, kita punya toko teh susu. Tidak bentrok. Lagi pula, kita cari uang dengan kemampuan sendiri. Masa ya disebut saingan? Waktu kita baru mulai, Ibu Fatimah yang bantu kita. Dia adalah penolong kita. Kita tidak boleh berkhianat. Aku cuma lihat kamu terlalu repot. Dan terlalu capek. Aku tahu kamu perhatian padaku. Tenang saja. Soal toko itu,
Aku sudah punya rencana. Cepat makan, nanti dingin. Ayah, aku juga mau makan. Ayah, aku juga mau makan. Rizky, kapan kamu diam-diam punya anak sebesar ini? Aku nggak kenal dia. Ini siapa? Aku nggak tahu. Dek, jangan asal manggil. Aku nggak asal manggil kok, kamu kan ayahku. Katanya nggak asal, anak sekecil ini. Masa ia bohong? Aku beneran nggak kenal. Anak ini, lihat siapa aja dipanggil ayah atau ibu. Cuma buat minta makan. Nona muda, salah sangka sama pacarmu. Dek, kamu namanya siapa? Ibu, aku Joko. Ibu, aku belum kenyang. Beliin aku 1 mangkok lagi. Ya, boleh, kan? Joko. Ayah ibumu di mana? Kalian kan ayah ibuku. Biar aku yang tanya. Joko, kamu tinggal di mana? Nanti habis makan, kami anterin kamu pulang. Aku nggak punya rumah. Biasanya kalau udah capek, ya tidur di pinggir jalan. Kayaknya dia anak yatim. Joko, gimana kalau malam ini ikut kami pulang dulu, nanti ketemu orang tuamu, baru kami anterin balik, oke? Beneran, asyik banget Joko punya rumah. Mirip banget. Mas Rizky, ini beneran anakmu? Masa sih? Kan udah dibilang, anak ini, lihat siapa aja dipanggil ayah. Kayaknya dia anak yatim. Cuma mau minta makan aja. Ayo, Joko. Harusnya dibawa ke panti asuhan, kan? Nggak mungkin tinggal di rumah kita terus. Joko nggak mau ke panti asuhan. Joko punya ibu. Oke. Nggak kami anterin ke sana. Kalau nggak ke panti asuhan, terus mau diapain? Ya tinggal dirawat aja. Cuma tambah 1 mulut aja. Kalau beneran nggak ketemu orang tua kandungnya, ya kita urus. Proses adopsi, anak yang lucu banget gini, nggak usah lahirin sendiri. Keuntungan kayak gini di mana lagi? Tapi, kita belum tahu latar belakang anak ini. Kalau sudah ketemu, berarti memang jodoh. Aku umumkan mulai hari ini, Joko adalah bagian dari keluarga kita. Loh, tiang jemuran yang bagus ini, kok bisa roboh ya? Miring kali ya? Gak apa-apa, aku pasang lagi. Ibu, kita kesini buat apa? Hari ini kakek pulang dari rumah sakit. Kita jemput kakek. Ayahmu hari ini sudah boleh pulang. Pulang dan istirahat yang cukup. Baik, terima kasih, dokter. Ayah, muka ayah kenapa? Gak apa-apa, cuma agak gatal aja. Aneh sekali, sebelumnya baik-baik saja, kok sekarang jadi alergi? Ayah, ini kenapa? Ibu, aku lapar. Lapar ya? Ibu masak buat kamu. Tunggu sebentar ya, cepat kok. Ibu, kamu gak apa-apa? Ada yang terluka? Kompor biasanya gak pernah bermasalah. Hari ini kenapa sih? Kok tiba-tiba kebakaran? Ini salahku. Kalau bukan karena aku, gak akan kebakaran. Bukan salahmu. Sayang, ibu yang tidak hati-hati. Bukan salahmu. Ibu, lebih baik aku pergi saja. Kenapa? Joko tidak senang tinggal di sini?
Lalu kenapa mau pergi? Karena aku pembawa sial kecil. Begitu aku datang, jemuran di rumah langsung rusak. Ayah sakit lagi. Bahkan ibu juga hampir terbakar api. Ini bukan salahmu, Joko. Ini semua kecelakaan saja. Ini salahku. Ibu dulu meninggalkanku karena aku pembawa sial kecil. Jadi tidak mau aku lagi. Aku juga tidak bernama Joko. Namaku Joko. Joko si pembawa sial. Sudahlah. Sudahlah, jangan nangis lagi. Joko, dengar dulu ya, Joko. Mulai sekarang kamu anakku. Namamu Joko. Joko yang membawa keberuntungan. Sudahlah, jangan nangis lagi. Apa-apaan ini? Ibu, bagaimana kalau kita adopsi Joko? Aku baru saja periksa. Ibu kandung anak ini masih hidup. Kalau kalian mau mengadopsinya, harus melalui persetujuan ibu kandungnya sendiri. Tapi ibunya sudah tidak mau. Sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kalau begitu, kalian hanya bisa bawa dia ke panti asuhan dulu, baru urus adopsi sesuai prosedur. Ibu, aku tidak mau ke panti asuhan. Boleh tidak? Rizky, bagaimana kalau kita rawat Joko dulu? Tunggu sampai ketemu ibunya, baru urus perizinannya. Aku tidak keberatan. Lagi pula, aku juga tidak tega melihatnya di panti asuhan. Asyik, Joko punya rumah sekarang. Hati-hati. Mas Rizky, Mbak Ayu, ada masalah. Masalah apa? Pelan-pelan saja. Daun teh di bukit belakang. Dibakar orang. Apa? Tidak boleh, aku harus pergi memadamkan api. Ayu, apinya terlalu besar, bahaya. Betul, Mbak Ayu, teh habis. Kita bisa cari cara lain, tapi jangan mempertaruhkan nyawa. Ini bukan masalah tehnya. Ini kebakaran hutan. Cuacanya sangat panas. Apinya mudah menyebar. Semua habis terbakar. Bagaimana nasib makhluk hidup di gunung itu? Bagaimana nasib warga desa ini? Aku ikut denganmu. Aku juga ikut. Sudah sepanjang malam kita berjuang. Akhirnya apinya padam. Sayang sekali teh di sana. Sepertinya kita harus mencari jalan lain lagi. Ah, tidak apa-apa, Mbak Ayu. Uang yang didapat berapapun tidak masalah. Asalkan kita semua keluarga tetap bersama. Tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Hehe, aduh. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, Ibu. Apinya juga sudah padam. Kita semua tidak ada yang terluka. Aduh, tidak apa-apa kalau begitu. Tidak apa-apa saja sudah baik. Aku baru dengar, pelaku pembakarannya sudah tertangkap. Sekarang, polisi membawanya ke desa untuk mengidentifikasi TKP. Pelaku pembakaran? Iya, Berarti kali ini bukan bencana alam. aku ingin tahu, siapa yang tega membakar di tengah malam. Dia itu. Dewi, Ayu. Kamu lihat aku seperti ini. Senang, ya? Kamu juga jangan senang dulu. Teh di bukit belakang. Sudah kubakar habis. Mau buat apa lagi sekarang? Kamu berani memukulku? pegunungan ini adalah tempat hidup semua orang. Karena kamu tidak puas dengan hidupmu, lalu membakar hutan? Apa kamu tahu, ini bisa menimbulkan korban jiwa? Terjadi korban jiwa lagi, lalu apa? Lagi pula hidupku sudah seperti ini. Kalau benar-benar ada yang mati, anggap saja ikut mati bersamaku. Dewi, kamu benar-benar bukan manusia. Mas Rizky, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma mau memberi pelajaran padanya. Apa yang tidak lebih baik darinya? Kenapa kamu memilih dia? Kenapa kamu memilih dia? Kenapa kamu memilih dia? Ibu sudah seharian tidak makan. Ibu tidak lapar.
Ibu, apakah karena sedih soal kebakaran? Joko cuma khawatir. Kalau tidak ada Joko, mungkin tidak akan terjadi kebakaran. Jangan ngomong sembarangan. Kebakaran itu, Karena ada orang yang dikuasai pikiran jahatnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kamu tahu, itu masalah orang lain. Kenapa menyalahkan diri sendiri? Aku tidak. Aku cuma merasa. Kalau bukan karena Dewi membenciku, mungkin tidak akan ada kebakaran ini. Dia membencimu, itu masalahnya. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena masalah orang lain. Kamu tahu cara menasihati Joko, masa? Tidak tahu cara menasihati dirimu sendiri? Kalau begitu, Nona Ayu yang hebat ini. Ayo berusaha keras. Tunggu sampai kita punya cukup uang. Lalu bawa seluruh desa menjadi kaya. Ya, Meski tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah besar. Tapi sekarang dia lumayan lucu. 2481, 2482, 2408, 2480. Ibu, sedang apa, Ibu? Ibu sedang menghitung. Sekarang di rumah, ada berapa uang yang bisa kita pakai? Cukup tidak untuk menjalankan proyek baru? Kalau mau cari uang, harus memikirkan jalan baru. Oh, kalau gitu, semangat ya, Ibu. Ayo. Joko, mamanya mana? Hitung uang. Kabur. Mas Rizky. Sepertinya kamu akan kehilangan istrimu. Cih. Aduh. Aku pergi dulu. Hah? Mbak Ayu. Walaupun kakakku agak kaku, tapi setidaknya dia tampan. Mbak Ayu, jangan pergi, dong. Hah? Ibu, jangan pergi. Mas, kamu mau punya istri atau mau jaga gengsi? Betul. Cepatlah. Hah? Ayu. Jangan pergi. Kalian ini sedang apa? Aku cuma mau pergi lihat lokasi toko. Hah? Hah? Lokasi toko? Ayo, mau lihat lokasi toko, mau pergi pun, harus makan dulu. Iya, kan, betul. Makan dulu, sini, makan dulu. Ayo, Makan dulu. Nanti baru pergi. Sini, duduk. Jadi kalian, berencana buka toko? iya, Mau jual apa? aku mau jual pakaian hasil desainku sendiri. Mungkin di desa belum tahu, tapi di kota sudah mulai mengejar fashion dan kecantikan. Kalau kita bisa memanfaatkan gelombang tren ini, pasti bisa dapat untung banyak. Wah, itu bagus. Modal jual pakaian juga rendah. Cocok banget buat kondisi kita sekarang. Iya. Makanya, aku mau segera pergi lihat lokasi toko. Sekalian, melakukan riset pasar. Ide bagus. Aku dukung. Ibu, aku juga dukung ibu. Dasar kamu manis banget. Makan. Jadi tadi kalian sedang main drama apa? Ibu, Ini. Makan. Hah? ini loh, tempat di kota ini yang paling ramai. Pasti bakal banyak pelanggan. Lokasinya juga bagus. Menurutku ini bisa. Ayo kita lihat. Kita kesini buat apa? Buat mengolah. Ini toko jahit terbesar di kota ini. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Pak, kami mau bikin baju. Ini semua bisa dibuat. Mau model seperti apa? Rizky.
Saya sudah desain beberapa model sendiri. Bisa dibuat tidak? Nona muda. Model seperti ini, kami belum pernah bikin. Bahan-bahannya juga terlihat rumit. Saya tahu agak rumit. Makanya saya datang ke sini. Siapa yang nggak tahu? Toko Bapak ini yang terbesar dan paling profesional di kota ini. Baik, bisa. Nanti ambilnya sebulan lagi. Sebulan? Cuma beberapa potong baju. Kok lama banget? Kamu sendiri bilang, kami toko jahit terbesar, pelanggan, nggak cuma kamu doang. Pak, bisakah dipercepat? Nanti kami akan sering datang. Toko kami, memang aturannya begitu. Kalau nggak suka lama, cari tempat lain saja. Baik, kami tunggu. Satu bajumu ini, harganya Rp2.000. Bayar setengahnya dulu sebagai uang muka. Semahal itu? Ini kan belum ada contohnya. Tukang jahit kami, juga butuh waktu untuk mempelajarinya. Pak, jangan karena tokonya besar, lalu seenaknya memperlakukan pelanggan. Kamu tahu nggak, aku bisa melaporkanmu karena mematok harga seenaknya. Kalau nggak sanggup bayar, jangan pesan. Jangan ganggu usaha saya. Keluar, keluar, keluar. 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 Ayu. Bagaimana kalau ibu yang bantu? Dulu baju-baju kita, semua buatan ibu. Bu, Bu, Ibu, kamu ini, nak, ada apa sih? aku tadi ke toko jahit. Mereka jual mahal karena tokonya besar. Rizky bilang, keahlian ibu menjahit sudah terkenal bagusnya. Ibu, bisa nggak ibu bantu aku buatkan beberapa baju contoh? Kupikir ada apa? Bisa, kok, mau buat yang seperti apa? Bilang saja sama ibu. Ibu yang terbaik. Kalau gitu, aku tunjukkan gambar desainku. Oke, ibu lihat dulu. Wah, banyak sekali. Warnanya cerah, kan? Unik, kan? Lihatlah bagian pinggangnya. Sticky. Ada apa, Mbak Ayu? Jangan dekat-dekat aku. Kamu mau apa? Pergi. Rok baru yang aku desain. Bagaimana? Cantik. Yang ini memang unik. Belum pernah lihat yang seperti ini. Sangat istimewa. Warnanya tidak terlalu mencolok? Nggak kok. Malah bikin wajahmu lebih cerah. Anak muda, jangan pakai yang terlalu gelap. Pakai yang cerah, lebih bersemangat. Seperti aku, yang ini, untuk kamu. Terima kasih, Mbak Ayu. Bu, beberapa hari ini ibu harus kerja keras. Buatkan beberapa set lagi, ya. Aku mau coba jual, untuk setiap potong. Saya kasih ibu komisi Rp1. Dasar anak ini, kita sudah keluarga. Ngomongin uang buat apa? Nggak boleh begitu. Kalau ibu nggak mau, aku nggak buat. Baik, baik, baik. Lagi pula di rumah, aku juga nggak ada kerjaan. Buat beberapa set lagi, Kalau gitu, kita berusaha bersama. Buka toko. Grand opening. Ayo, ayo, silakan masuk. Ayo. Selamat datang. Coba lihat-lihat. Semoga sukses. Ibu Fatimah, kamu datang. Pas banget. Aku pilihkan satu set baju. Sebagai hadiah untukmu. Coba dulu. Baik. Ayo, model bajumu ini seperti di film. Suka, kamu sering-sering datang saja. Model baru, aku simpan untukmu. Oke, nanti di tokoku. Aku bantu promosikan juga. Aku sudah menunggu kalimat itu. Tunggu sebentar, tunggu. Ibu Fatimah, ini kan toko baruku. Modelnya baru, tapi belum terkenal. Bisa tidak? Orang-orang yang ke tokomu, kamu berikan mereka kupon diskon dari tokoku.
Kamu ini, bisnisnya sampai ke aku. Kita kan sudah lama bekerja sama. Tolong bantu aku dong. Baik. Aku tahu kamu jago masak. Tapi tetap memilih buka toko baju ini. Pertama, agar tidak merebut pelangganku. Kamu sudah sangat baik padaku. Aku pasti akan membantumu. Nanti, pelanggan yang beli baju di tokomu datang ke tempatku, dapat teh susu gratis. Terima kasih, Ibu Fatimah. Wah. Ayu. Lapar ya? Makan dulu. Omset hari ini lebih banyak dari yang kuduga. Baju di toko sudah hampir habis terjual. Harus desain model baru nih. Ibu sibuk menjahit baju setiap hari. Ada pekerjaan, sangat senang. Hanya mengandalkan ibu sendiri. Hanya ibu seorang. Pasti tidak cukup. Harus cari cara. Kepala desa. Istri Pak Budi, ada apa? Jangan lakukan itu, sogokan segala. Bukan begitu. Aku hanya ingin merepotkan Bapak, mengumpulkan ibu-ibu di desa, datang ke rumahku. Hah? Kita dipanggil ke sini buat apa? Iya, nggak tahu. Kita dipanggil ke sini buat apa? Ayo masuk. Ibu-ibu. Saya baru buka toko baju, jadi saya mau mengajak kalian semua. Istri Rizky, toko kamu itu, kami semua sudah tahu. Baju-bajumu itu, kami nggak bisa pakai keluar. Kamu ini, jangan maksa kami beli, bukan. Aduh, saya ajak kalian ke sini, bukan untuk bikin kalian keluar uang, tapi untuk bikin kalian dapat uang. Dapat uang. Saya tahu kalian semua adalah tukang jahit yang handal. Saya sedang butuh penjahit, makanya saya mau minta tolong kalian bantu saya menjahit baju. Per potong, Rp500. Semakin banyak kerja, semakin banyak dapat. Rp500, beneran. Istri Rizky, kamu yakin bisa bayar? Kami kerja cepat loh. Tenang saja. Saya sudah buat kontrak, kita tanda tangan. Kalau saya nggak bayar, kalian bisa pakai ini untuk melapor saya. Kalau gitu, saya mau coba. Saya juga mau coba. Tapi saya kasih tahu dulu ya, kualitasnya harus bagus, nggak boleh ada masalah. Kalau ada masalah, saya nggak bayar ya. Aduh, itu jangan khawatir, kami sudah menjahit seumur hidup, iya kan? Kualitasnya pasti nggak masalah, oke deh. Nah, beberapa hari ini, biar ibu saya yang kasih tahu cara buatnya. Kalian setiap hari, ambil kain di rumah saya. Kalau sudah selesai, langsung antar ke sini aja. Sudah sepakat. Bagus sekali, harus dikerjakan dengan baik. Tenang saja. Mbak Ayu, kamu nggak merasa belakangan ini pelanggan jadi berkurang? Wajar, nggak mungkin ada orang setiap hari beli baju. Nggak wajar, pagi ini, satu pelanggan yang beli baju pun nggak ada. Menurutmu, apa mungkin ada orang yang mau saingi kita, mau kembalikan barang? Sudahlah, pulang aja. Nggak boleh. Awalnya kan saya lihat toko ini, modelnya bagus, kualitasnya juga bagus, makanya saya suruh kamu beli. Tapi lihatlah bajunya ini, nggak cuma kualitasnya jelek, tapi juga menyusut. Ini apa sih? Lihat suami saya nggak paham, lalu kamu tipu dia. Ya, Ibu, jangan buru-buru. Baju di toko kami, kualitasnya kami jamin ketat. Masa bisa menyusut dan luntur? kamu lihat sendiri. Ini bahan apa sih? Abis dicuci jadi lebih kecil. Kalau bukan barang reject, apalagi? Tidak mungkin. Pelanggan yang pernah beli baju di toko kami pasti tahu kualitasnya tidak ada masalah. Kamu sengaja cari masalah ya? Toko kalian sikapnya seperti ini ya? Oke. Ayo lihat semua, baju dari toko mereka ini, kualitasnya jelek dan tidak mau mengakuinya, jangan beli lagi, di tokonya dia, kok malah merusuh sih? Ibu Fatimah, mari kita bicara baik-baik di dalam. Sekarang baru mau bicara baik-baik, sudah terlambat, dengar ya, hari ini gue bakal bikin toko jelekmu ini, tutup. Mana ada yang berbisnis seperti ini? Kok bisa terjadi hal seperti ini? Kalau mau bicara, mari saya jelaskan dengan jelas. Bajumu ini bukan dari toko saya.
Tidak mungkin, suami saya bilang, ini beli di tokomu. Baju dari toko saya. Semua saya desain sendiri. Saat baju dibuat, labelnya sudah dijahit di dalam. Dengan nama toko saya. Setiap baju punya. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bajumu, tidak ada labelnya. Kamu bilang beli di toko saya. Coba tanya suamimu, apakah benar beli di toko saya? Baju ini kamu beli di mana? Saya. Bicara. Awalnya mau beli di sini, tapi terlalu mahal. Lalu orang dari toko jahit melati, bilang mereka punya model yang sama, harganya setengahnya. Jadi saya beli di sana. Dasar Pak Budi, saya suruh kamu belikan barang. Malah beli barang palsu, untuk menipu saya. Nanti lihat di rumah. Ayo pergi. Jangan beli barang palsu. Memang barang murah tidak ada yang bagus. Bubar saja. Mbak Ayu, kamu sudah tahu, baju itu palsu. Kenapa tidak bilang dari awal, malah dibiarkan dia berulah di depan toko? Karena sudah ada barang palsu, yang beli barang palsu. Pasti tidak hanya mereka. Kebetulan, gara-gara dia ribut, semua orang jadi tahu. Bedanya barang palsu sama punya kita. Seperti apa? Oh begitu, jadi bisa menghemat tenaga. Kalau ada yang beli barang palsu, lalu mau minta ganti rugi ke kita. Hebat ya, Mbak Ayu. Kenapa saya tidak kepikiran? Toko jahit melati. Saya harus temui kamu. Ada apa, kamu lagi? Pak Jaya. Dulu kan bilang, bajuku susah dibuat. Sekarang nyonteknya jadi gampang ya. Nyontek apa? Baju. Semuanya memang begitu. Memangnya, kamu bisa bikin, aku nggak bisa. Jualan barang palsu. Masih berani sok benar. Joko. Ibu biasanya, ngajarin kamu gimana? Harus jujur. Jangan curang. Kakak, baju ini palsu. Yang palsu itu nggak bagus. Tante, toko ini jualan barang palsu. Barang palsu loh. Dasar anak kecil. Kamu teriak-teriak ke anakku buat apa? Jualan palsu masih bersikap kayak gini. Ayo semua, lihat nih. Jualan barang palsu malah ngerjain pelanggan. Jangan pergi, jangan pergi. Di zaman sekarang ini, paten belum umum, hukum terkait juga belum lengkap. Tapi untungnya, fashion cepat berganti. Kayaknya kita harus menang dari kreativitas dan kualitas dulu. Mbak Ayu, apa itu pesanan khusus? Maksudnya, orang yang bikin baju khusus untuk pelanggan. Sekarang, yang jualan baju banyak banget. Kalau nggak tambahin servis, gimana mau menonjol? Terus gimana caranya mix and match? Aku ajarin. Ayo, Mbak, aku sarankan, jangan beli baju ini. Mbak Ayu, kenapa kamu malah membujuk pelanggan untuk tidak membeli baju? Tubuhmu cukup ramping, dan proporsinya bagus. Nah, baju ini agak longgar, cocok untuk orang yang sedikit gemuk. Tentu saja, kamu pakai juga tetap terlihat bagus. Cuma, tidak terlalu menonjolkan kelebihan tubuhmu. Kalau begitu, aku harus pakai yang seperti apa? Kamu bisa coba yang ini. Potongan high waist ini akan membuat kakimu terlihat lebih panjang. Kalau dipadukan dengan atasan warna cerah, akan membuatmu terlihat lebih segar. Coba dulu. Aku coba dulu ya. Memang bagus ya. Selain setelan ini, tolong pilihkan 2 setelan lagi dong. Wolf. Sudah lama sibuk, pasti lapar ya? Iya nih, sejak mulai memberikan saran paduan busana, pelanggan di toko memang semakin banyak. Itu hal yang bagus juga. Oh iya. Tunggu sebentar. Joko, ini apa? Manisan buah berglasir. Pintar sekali. Bisnis toko ini begitu ramai. Joko, pembawa sial kecil ini, sekarang hidupnya begitu baik. Rizky, bawa Joko pulang dulu ya.
Aku masih harus menghitung stok barang. Oke, kalau begitu kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Jangan sampai terlalu malam. Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Joko. Joko. Kamu siapa? Aku ibu Joko. Bukan, kamu sudah meninggalkan Joko. Kamu bukan ibuku. Joko. Ayahnya sudah lama meninggal. Sejak kecil, hanya kami berdua yang saling mengandalkan. Tapi aku cuma seorang perempuan, ingin membesarkan dia. Sungguh tidak mudah, tidak ada cara lain. Aku terpaksa menitipkannya ke rumah saudara. Lalu aku pergi merantau bekerja. Benarkah? Tapi waktu kami menemukan Joko, dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Itu. Aku juga baru tahu setelah pulang, baru mengetahui saudaraku itu membuangnya. Sejak saat itu, aku terus mencarinya. Syukurlah sekarang sudah ketemu. Joko, pulang sama ibu, ya? Aku tidak mau ikut kamu, kamu cuma tahu menyakitiku. Joko, dia pernah menyakitimu? Iya. Itu juga untuk mendidiknya. Karena Joko sudah bilang, tidak mau ikut kamu, maka hari ini, aku tidak mungkin menyerahkannya padamu. Mungkin karena aku ini, sebagai ibu kandung, terlalu lama absen dari kehidupannya. Sekarang aku tidak punya permintaan lain, hanya berharap ke depannya bisa lebih sering melihat Joko. Masih ada urusan lain? Kalau tidak, kami pergi. Anak baik, karena kamu suka, maka biarkan dia menjadi ayahmu yang sebenarnya. Rizky, apa itu ibu yang mengantar baju? Bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Aku sudah tanya di kantor polisi. Dengar-dengar kalian sebelumnya ingin mengadopsi Joko, jadi meninggalkan informasi di kantor polisi. Apa Joko ada di rumah? Aku mau menengoknya. Joko. Siapa yang izinkan kamu masuk? Joko. Tempat tinggalnya kok jelek banget. Pergilah, Joko tidak mau bertemu denganmu. Joko adalah darah dagingku sendiri. Izinkan aku bertemu anakku, dong. Kamu siapa? Halo, Bu. Nama saya Citra Dewi. Saya ibu kandung Joko. Ibu Joko, bukannya kamu dulu tidak mau Joko, lalu kamu datang buat apa lagi? Saya juga terpaksa karena keadaan hidup, Bu. Ibu juga seorang ibu. Masa sih tidak mengerti kesulitanku? Bukannya keluarga kita sudah lama tidak jual teh lagi, kok baunya bau wanita manipulatif, sih? Mas, ini siapa? Ini ibu kandung Joko. Oh, ternyata penyelamat besar keluarga kita. Ah! Aku sangat menyayangi Joko. Kalau bukan karena kamu, kami juga tidak akan jadi satu keluarga. Terima kasih sudah meninggalkannya, sehingga aku bisa menjadi ibu tanpa rasa sakit, seperti keajaiban. Sebenarnya aku masih sangat merindukan Joko. Kedatanganku kali ini tidak ada maksud lain. Hanya ingin berbuat lebih banyak untuk Joko. Oh iya, aku bisa masak. Hari ini, aku yang masak. Biarkan semua mencoba masakanku. Iki. Ada yang mau masak, kan bagus? Loh, Mbak, kamu nggak merasa dia ada yang aneh? Pencuri bisa aktif setiap hari, tapi kita tidak bisa berjaga setiap hari. Untuk tahu tujuannya, lihat dulu tindakannya. Joko, bukankah kamu paling suka makan sayur hijau? Ini ibu khusus masak untukmu. Itu, Citra. Jangan salahkan Joko, ya. Aku tahu. Sekarang Joko masih kesal padaku. Soalnya, Joko sudah terbiasa makan daging. Melihat ini, memang gak ada selera. Nggak apa-apa, nanti aku akan datang setiap hari untuk masak buat Joko. Aku akan belajar semua makanan kesukaan Joko. Aduh, ya ampun, kamu malah mau datang setiap hari? Kamu pikir kakak iparku setuju? Boleh saja. Citra Dewi itu, sudah jelas dia punya niat jahat.
Kenapa kau biarkan dia tinggal di rumah? Dia ibu kandung Joko. Masa tidak boleh melihat anaknya? Kalau dia sampai marah, langsung bawa Joko pergi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jelas dia bukan cuma untuk Joko. Wah, akhirnya sadar juga. Itu saja bisa kau lihat. Kalau kau sudah tahu segalanya, kenapa? Aku tahu apa yang dia pikirkan. Tapi aku juga tahu, kau orang seperti apa. Aku percaya padamu. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Kalau si Mas Wang itu hanya bicara sedikit lebih lama dengan wanita lain, istrinya langsung marah besar. Kau tidak peduli hal-hal seperti ini. Hanya karena apa? Karena kau tidak menyukaiku. Sekarang bagaimana? Masih merasa aku tidak menyukaimu? Ibu. Ibu di sini. Joko salah. Joko tidak berani lagi. Joko, tidurmu semalam nyenyak tidak? Tenang saja. Aku temani Joko tidur setiap hari. Tidurnya sangat nyenyak. Setiap hari? Ayo. Dia dengan Mas Rizky, tidurnya tidak bersama. Cuma tidak tahu, apakah orang tua keluarga Pratama tahu. Joko. Malam ini tidur sama ibu, ya, Joko tidak mau. Tapi, kau selalu tidur sama Tante Ayu. Bisa memengaruhi hubungan ayah dan ibu. Tidak apa-apa, Joko. Hubungan ibu dan ayah sangat baik. Tapi kemarin Joko lihat ayah menggigit mulut ibu. Apa yang kau bicarakan? Mas, kau ini menggigit mulut Mbak Ayu buat apa? Makan. Ini enak. Akan kulihat sampai kapan hubungan kalian bertahan. Ibu, aku bantu ibu ya. Tidak usah, sebentar lagi aku selesai kok. Aku jago menjahit loh. Tidak usah, ibu istirahat dulu saja. Biar aku saja, sungguh tidak usah. Ini sebentar saja selesai. Aduh. Ada apa, Bu? Ini. Sayang sekali bahannya yang bagus ini. Cuma sedikit bahan saja sudah merasa sayang, pelit amat. Maaf, ibu, aku juga cuma terlalu ingin membantu ibu. Tidak apa-apa, aku buat yang baru lagi. Rizky, kamu pergi ke rumah. Beberapa ibu-ibu itu lihat-lihat. Hari ini waktunya menyerahkan barang. Baik. Pergilah. Mas Rizky, aku temani kamu pergi, ya. Bu, saya datang ambil barang untuk minggu ini. Oh, Rizky datang. Bajunya sudah siap semua. Kamu periksa dulu. Baik. Bu, keterampilan ibu bagus sekali. Baju pesanan kami. Kalau diserahkan ke ibu, hatiku jadi tenang. Rizky, gadis cantik seperti ini, pasti saudaramu, ya? Bukan. Dia. Aku ibu kandung Joko. Sekarang bersama Mas Rizky, merawat Joko. Jangan asal bicara. Bu, biarkan saya bayar dulu. Iya. Total 26 potong, Rp500 per potong. 500, kok semahal itu? Selama ini harganya selalu segitu. Lagi pula, ini sudah disepakati dengan Ayu. Benar. Ini Rp13.000. Tidak usah. Masa aku tidak percaya kalian? Baju yang ini, hadiah untukmu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau begitu, Bu, saya pergi dulu. Saya masih harus ke rumah ibu-ibu yang lain. Iya. Baik. Hati-hati di jalan. Dah. Mas Rizky, untuk satu baju saja, ongkos jahitnya Rp500. Ini terlalu mahal. Orang-orang di desa ini, dikasih Rp200 pun, pasti berebutan mau kerjain. Orang desa sudah baik pada kami. Kami juga tidak ingin membuat mereka rugi. Aku tahu kamu baik hati, tapi aku juga kasihan lihat kamu. Mbak Ayu menetapkan harga setinggi itu. Berapa banyak uang yang bakal hilang?
Ayu menetapkan harga tinggi, juga demi kualitas baju. Kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Mas Rizky, aku tahu kamu baik hati. Aku cuma lihat kamu setiap hari kerja keras begini. Pengen kamu nggak buang-buang uang. Mas Rizky, orang itu, di sampingnya harus ada yang... Kerja keras atau tidak, itu urusan kami sendiri. Kamu kan orang luar. Sebaiknya jangan terlalu posesif sama uang keluarga kami. Keluarga ini kelihatannya memang nggak kekurangan uang. Nggak boleh. Sebelum aku masuk ke keluarga ini, aku nggak boleh biarin Ayu menghabiskan uang keluarga seenaknya. Baju-baju yang dikirim ibu-ibu belakangan ini, kok jadi setengahnya? Ada masalah apa ya? Memang aneh, setiap kali ambil baju, ibu-ibu mukanya nggak enak. Keluarga Rizky, kalian keterlaluan. Baju ini, aku nggak bikin lagi, aku juga berhenti. Kenapa marah-marah begitu? Kalian sendiri yang bilang, satu baju 500 rupiah. Kalian akui nggak? Aku akui. Ibu, bukannya kita selalu kerjasama dengan harga ini, ya? Berani banget ngomong gitu. Beberapa waktu ini, selalu cari-cari kesalahan sama bajunya. Masa iya cuma buat potong uang kami lebih banyak? Ibu, kami memang menuntut kualitas baju yang tinggi, tapi itu selalu konsisten. Lagi pula, uang kami gak pernah kurang bayar. Dibayar sih dibayar. Tapi terus disuruh cewek itu datang lagi minta. Iya, mana ada yang kayak gitu. Cewek itu. Ada apa ini? Ya dia tuh. Dia itu. Setiap kali kamu selesai bayar dan pergi, dia langsung balik lagi. Ibu, saya pamit dulu. Hati-hati di jalan. Ibu, baju ini kenapa begini jahitannya? Bajunya kenapa? Masih tanya kenapa? Bolongnya besar sekali. Sama sekali tidak bisa dijual. Tidak mungkin. Setiap hari saya menjahit. Sangat hati-hati. Mungkin setelah dijahit tidak disimpan dengan baik. Jadi digigit tikus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setiap hari saya periksa dengan teliti. Sudahlah. Sudahlah, baju-baju dalam batch ini, yang ini bolong, yang itu sobek di ujungnya, sama sekali tidak bisa dijual. Tapi kamu juga sudah bekerja keras. Begini saja, setiap potong, kembalikan 300 rupiah kepada kami, supaya tidak rugi, kan? Baiklah. Sekali dua kali masih bisa dimaklumi, tapi kalian selalu begini, pekerjaan dari keluarga kalian ini, saya tidak bisa lanjutkan, saya juga berhenti. Ibu, perkataanmu tidak bisa sembarangan, kualitas bajumu tidak ada masalah, masa saya bisa menuduhmu? Urusan keluarga kami, kapan giliranmu untuk ikut campur? Mas Rizky, saya hanya ingin membantu keluarga berhemat. Uang yang dihemat itu mana? Saya tabung untuk Joko. Beri ke saya. Mas Rizky. Serahkan. Kalau tidak diserahkan, saya laporkan polisi. Keluarkan. Maaf. Mohon maaf, Ibu. Ini, silakan terima. Terima kasih. Ibu-ibu. Ini selisih harga untuk kalian. Mohon, beri saya kesempatan sekali lagi. Ayu, kamu anak yang baik. Tapi jaga baik-baik suamimu. Jangan sampai dia dikerubungi barang kotor yang tidak jelas. Hei, kamu ngomong siapa? Cih. Ibu. Ibu. Rizky. Dia pasti tidak hanya mengganggu ibu-ibu ini. Begini, kamu bawa uang, datangi satu persatu, periksa dengan baik. Selain selisih harganya, berikan kompensasi tambahan untuk semua orang. Baik. Wah, kamu masih berani datang? Dek Siti. Saya datang kali ini untuk minta maaf kepada kalian. Saya tahu kali ini saya yang salah, tapi tindakan saya ini juga ingin menghemat biaya untuk keluarga. Koreksi dulu. Ini rumah kami, bukan rumahmu. Saya sangat berterima kasih pada kalian yang sudah menjaga Joko untuk saya. Jadi saya ingin membantu kalian. Mas Rizky, izinkan saya bantu di toko. Saya paham soal ini, pasti tidak akan salah.
Nona Citra. Keluarga kami tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Jauhi saja keluarga kami. Itu adalah bantuan terbesar untuk keluarga kami. Mas, akhirnya sadar juga. Kalau kalian bilang begitu, saya juga jadi malu untuk tinggal di sini lagi. Tapi saya benar-benar tidak tega meninggalkan Joko. Hari ini, saya akan bawa Joko pergi. Citra, akhir-akhir ini, toko memang kekurangan orang. Begini saja, besok kamu mulai kerja. Baik. Mbak Ayu. Citra Dewi itu mengancam kita dengan Joko. Kalau benar-benar dibiarkan ke toko, belum tahu akan membuat masalah apa lagi. Tapi sekarang, tidak ada cara lain. Masa iya kita biarkan dia membawa Joko pergi? Ah, kamu tenang saja. Saya akan lebih waspada padanya. Pekerjaan di toko cukup sederhana. Saat pelanggan datang, sambut mereka. Sesuaikan pakaian dengan postur dan gaya pelanggan. Mbak Ayu, model bajumu ini sangat baru ya. Boleh saya coba? Baju-baju ini untuk dijual. Kalau kamu coba, pelanggan mau pakai bagaimana? Baju ini kan tidak akan rusak. Lagi pula, kalau saya pakai juga bisa untuk dilihat pelanggan. Mbak Ayu, saya coba ya. Kamu ini. Mbak Ayu. Ibu. Joko, kamu kok datang? Aku takut dia nakal sama ibu, jadi aku minta ayah anterin aku ke sini. Ibu. Apa aku merepotkan ibu? Masa sih? Ibu lihat Joko, kerjaan jadi nggak capek. Kebetulan lagi sepi, ibu ajak Joko beli jajan, ya? Ya. Iki, tolong jagain toko ya. Sayang, ayo. Mau jajan? Manisan buah berglasir. Suka? Ambil. Joko, apa ibu nggak baik sama kamu? Ibu baik banget sama aku. Ibu baik banget sama aku. Maksud ibu kandungmu. Dulu dia nggak bolehin aku manggil dia ibu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal dipecat dari pabrik. Kamu pembawa sial. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu, jangan panggil aku ibu. Dia nggak pantas jadi seorang ibu. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah secepatnya urus proses adopsi, supaya Joko nggak sedih lagi. Tapi dia... Aku akan cari cara. Pelanggan toko ini, sudah semuanya kamu buat tersinggung. Ada apa yang terjadi? Mbak Ayu, Mas Rizky. Tadi di toko, datang beberapa pelanggan yang membuat keributan. Aku takut mengganggu bisnis, jadi aku usir mereka pergi. Tak disangka, membuat Dek Siti tidak senang. Pergi sana, jangan pura-pura di sana. Mbak Ayu, tadi setelah kalian pergi, toko kedatangan 2 pelanggan. Halo, Nona, mau model apa? Toko kami ini adalah yang paling banyak modelnya di jalan ini. Oh, baiklah, kalau begitu ke sini. Nona, halo, malam ini aku ada acara kumpul-kumpul. Bisakah kamu membantuku memadukannya? Kamu lihat-lihat sendiri saja. Kalau ada yang suka, baru panggil aku. Aku sehari-hari selalu pakai seragam kerja, juga tidak terlalu bisa memadukan. Kalau begitu kamu pergi saja ke tukang jahit sebelah sana. Pakaian di toko kami sangat mahal, bukan juga siapa saja bisa membelinya. Hei, bagaimana caramu bicara? Aku melihat toko kalian, model bajunya bagus, ada juga desainernya. Baru aku datang ke sini. Kami membantu pelanggan memadukan. Adalah seperti memberi bunga di atas kue. Kalau orangnya kampungan dan jelek, desainer macam apapun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu baik, karena sikapmu ini, aku tidak akan pernah datang lagi.
Nona, ada apa yang terjadi? Kamu tanyakan saja ke karyawan toko kalian. Nanti tidak hanya aku tidak akan datang lagi, aku juga tidak akan membiarkan orang di sekitarku datang. Jangan pergi dulu. Toko macam apa ini? Kalau terus begini, pelanggan toko ini akan habis semuanya. Kamu buat tersinggung. Kamu bilang, kalau terus begini, dia tidak mau melayani pelanggan dengan baik saja sudah. Masih malah memarahi pelanggan sampai kabur. Aku juga ingin mengembangkan beberapa pelanggan berkualitas, tahu. Citra, mungkin baru datang belum terbiasa, nanti akan membaik. Hari ini tutup dulu saja. Joko, ayo pergi. Aku kaya. Jangan mencuri uang ibu. Joko, anak baik. Jangan pergi, pencuri. Kenapa aku melahirkan anak durhaka seperti kamu? Aku akan minta ayah dan ibu melaporkanmu ke polisi, biar kamu ditangkap. Uang di toko mana? Kunci pintu dan jendelanya masih utuh. Kalau begitu, pasti orang yang punya kunci yang mengambilnya. Citra, Mbak Ayu. Joko hilang. sudah ketemu? Belum, ayahmu pergi dengan Rizky, masih mencari. Bangun pagi tadi, aku tidak melihatnya. Kupikir dia bangun lebih awal dan pergi mencari Rizky. Kamu pikir seorang anak kecil bisa pergi kemana? Citra, ada yang melihat Citra? Tidak ada yang melihat. Joko, nanti kalau sudah kembali ke rumah keluarga Rizky, kamu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan, kan? Joko, aku ini seorang wanita. Hidup sendirian tidak mudah, loh. Hidup sendiri, sungguh tidak mudah. Aku juga benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku ambil sedikit uang dari toko. Kamu janji sama ibu, jangan bilang siapa-siapa. Oke, ayah dan ibu bilang, mencuri itu tidak baik. Ayah dan ibu, kamu kan anak kandungku, tapi lebih dekat sama mereka. Joko, kalau kamu begitu suka dengan keluarga Rizky itu, nanti ibu akan menikah dengan ayahmu. Begitu, kamu akan jadi anak keluarga Rizky yang sebenarnya. Bagaimana? Ayah tidak akan mau bersama wanita jahat sepertimu. Makanya kamu harus bantu ibu. Setelah kamu kembali ke keluarga Rizky, bicarakan hal-hal baik tentang ibu. Buat ayahmu menjauhi Ayu itu. Begitu ibu akan punya cara untuk membuat ayahmu jatuh cinta padaku. Gimana? Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan membiarkanmu mengadu domba ayah dan ibu. Joko, kamu tidak mau mendengar perkataan ibu lagi, ya? Baik. Kalau begitu jangan pulang. Coba tebak. Kalau keluarga Rizky tahu karena kelalaian Ayu sampai kamu celaka, apakah mereka masih mau memaafkannya? Joko. Ibu. Jangan takut, Joko. Citra, Joko ini kan anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa tega? Kamu masih ingat, dia anakku. Dia terhadap kalian lebih sayang daripada padaku. Saat melahirkannya, dia sudah membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang dia hidup enak sendiri, lalu mau membuangku. Memangnya kenapa? Joko, ayo kita pergi. Mau kemana? Minggir. Kalau kalian keluar dari pintu ini, aku hancur. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian pulang hidup-hidup. Kamu benar-benar baik padanya. Kalau begitu, kalian berdua mati saja bersama. Citra, lepaskan dia sekarang. Masih ada jalan keluar untuk masalah ini. Kamu akan membiarkanku pergi? Aku datang mencarimu hari ini. Hanya ingin berbicara denganmu tentang urusan mengadopsi Joko. Keluarga Pak Budi semua tahu. Aku datang mencarimu
Kalau kamu membunuhku sekarang, Kamu sendiri juga tidak akan bisa lolos. Lebih baik ikuti saja saranku. Tanda tangani surat perjanjian adopsi ini. Aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. mengapa aku harus percaya padamu? Apakah kamu masih punya pilihan lain? Aku tidak ingin Joko memiliki ibu yang seorang pembunuh. Surat perjanjian adopsinya sudah kubawa. Asal kamu menandatanganinya. Aku akan anggap hari ini tidak pernah datang ke sini. Joko adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Saat melahirkannya, aku sangat menderita. Kalau mau mengadopsinya, boleh saja. 2 juta rupiah, tidak boleh kurang sedikit pun. 2 juta? Berdasarkan pendapatan tokomu, 2 juta rupiah seharusnya tidak banyak. Apalagi, aku ini orang yang mudah berubah pikiran. Jangan ragu-ragu lagi. Awas, nanti aku berubah pikiran. Dan melihat kondisi Joko, sepertinya juga tidak mengizinkan. Kamu berpikir terlalu lama. Kalau begitu, bisakah kamu jamin, setelah menerima 2 juta rupiah ini, tidak akan mengganggu Joko lagi? Si pembawa sial kecil ini sama sekali tidak berguna bagiku. Aku justru ingin dia menjauh dariku. Baik. Sekarang aku hanya bawa lebih dari 400.000. Ikut aku pulang. Sisanya akan kusempurnakan. Tidak masalah. Uangnya sudah dibawa. Tepat 1.600.000. Aku juga bukan orang yang tidak menepati janji. Si pembawa sial kecil ini mulai sekarang jadi milik kalian. Citra Dewi, benar, kamu diduga melakukan pencurian, penganiayaan dengan sengaja, dan pemerasan. Ikut kami ke kantor polisi. Kamu menjebakku. Memangnya kenapa? Aku tidak pernah bilang, aku ini orang baik. Ayu Lestari. Dasar bajingan. Ayu, lukamu perlu diobati. Aku tidak apa-apa. Joko. Ayu, kamu sudah bangun? Ada yang gak enak badan? Joko di mana? Ibu lagi jagain di rumah. Situasi kayak gitu bahaya banget. Kok bisa gak bilang-bilang aku, kalau kamu kenapa-kenapa? Aku takut banget kehilangan Joko. Sama kayak aku takut kehilangan kalian. Dulu aku nggak punya keluarga, nggak ada yang sayang sama aku. Tapi kemudian aku punya kamu. Punya ayah ibu. Iki. Terus ada Joko. Jadi ada banyak yang sayang sama aku. Makanya aku takut banget kehilangan kalian. Balik lagi ke hari-hari sendirian. Kita kan emang udah satu keluarga. Gak ada yang bisa pisahin kita. Rizky, kamu masih ingat pernikahan kita? Waktu itu keluarga kita miskin, beneran gak ada uang. Tapi kalau kamu mau, nanti pas kamu sembuh, kita langsung adain. Udah tua-tua gini, adain. Pesta yang meriah banget. Aku, Ayu Lestari, cuma nikah sekali seumur hidup. Pokoknya nggak boleh ada penyesalan. Aku tandas. Ayu, pelan-pelan minumnya. Aku kan jago minum. 1000 gelas nggak mabuk. Hari ini aku senang. Minum lagi dikit. Ayo, minum. Sebenarnya aku orangnya kesepian banget. Kamu tahu nggak? Aku dari kecil nggak punya suami. Pas lahir aja, bahkan nggak ada satu orang yang dateng. Coba lihat perut six-pack. Hangatin dikit hati aku yang dingin. Ayu, kamu kebanyakan minum. Hati aku sakit, tahu. Kalau aku nggak minum dikit, aku nggak bakal bisa ngomongin yang dari hati ke kamu.
Aku cuma numpang semangat minuman, buat curhat ke kamu. Oh ya? Tapi kok aku dengar dari Siti? Kamu suruh dia ganti minuman di gelas kamu. Jadi air semua? Kok pusing banget ya? Tidak peduli kamu mabuk atau tidak. Aku ingin menghangatkan hatimu yang dingin itu. Itu perut six pack. Kita selamat. Dulu, meskipun kita sudah menikah, aku selalu merasa kamu sangat jauh dariku. Sepertinya kamu tidak menyukaiku. Juga tidak menyukai keluargaku. Kadang-kadang aku sampai berpikir, lebih baik kita cerai saja, melepaskanmu. Biarkan kamu menjalani hidup yang kamu inginkan. Kalau sekarang, Sekarang, kita berdua sepertinya agak terlalu dekat. ini pertama kalinya aku menikah, jadi belum banyak pengalaman. Kalau kamu tidak suka, Aku suka. Aku suka. Istriku. Aku ingin lebih dekat denganmu. Jangan pernah berpisah, ya? kamu sudah panggil istriku. Lalu tunggu apa lagi? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidur. Siti. Hari ini kamu yang ke toko. Biarkan Mbak Ayu tidur lebih lama. Baik, oke. Kemarin ibu kan sudah masuk kamar lebih awal? Anak kecil jangan banyak omong, Ayu. Pagi, Mbak Ayu. Pagi. Oh iya, Siti. Sekarang bisnis toko kita sedang bagus-bagusnya. Aku rencananya mau buka cabang. Kamu yang jadi manajer tokonya. Gimana? Sekarang barang dari ibu-ibu saja tidak cukup. Buka cabang juga tidak ada barang yang dijual. Tentu saja tidak bisa. Hanya bekerja sama dengan ibu-ibu saja. Kita ini harus bekerja sama dengan pabrik garmen. Asalkan bisa bekerja sama dengan pabrik garmen, nanti kita bisa membangun merek waralaba kita sendiri. Lihat punyaku. Halo, manajer pabrik. Saya datang ke sini untuk Halo, manajer. Halo, manajer. Punyaku. Ayo. berbicara kerja sama. Ini pasar atau apa? Kok banyak banget orangnya? Santai dong. Minggir. Manajer, tolong lihat data saya. Satu persatu. Jangan buru-buru, sabar. Manajer, halo, tolong lihat data toko pakaian kami. Kami adalah merek desainer orisinal. Kamu memanggilku apa? Manajer pabrik. Apa kamu salah orang? Manajer pabrik sedang dikerumuni mereka. Tidak mungkin salah. Walaupun dari penampilannya, dia terlihat seperti eksekutif. Tapi caranya menangani masalah tidak teratur. Begitu ramai, dia langsung tidak tenang. Karakter terlalu lemah. Bukan orang yang bisa mengambil keputusan. Lagi pula, begitu banyak data. Dia cuma terima, tidak dilihat. Itu artinya dia tidak punya wewenang untuk melihatnya. Tapi, saya ini perempuan. Memangnya kenapa kalau perempuan? Di dunia ini cuma ada laki-laki dan perempuan. Siapa yang bilang perempuan tidak boleh punya karir sendiri? Saya suka karaktermu. Kalian jangan berdebat lagi. Pabrik pakaian kami sudah memilih toko yang akan diajak kerjasama, yaitu toko Nona ini, toko pakaian Wanzu. Manajer pabrik belum bicara. Berdasarkan apa kamu mengambil keputusan? Ini adalah manajer pabrik Lee. Saya sekretarisnya. Anda manajer pabrik, tadi kami tidak tahu diri. Tapi Anda tidak bisa karena kami salah orang, lalu memilih dia. Saya memilih dia karena konsep desain mereknya lebih kuat, lebih sesuai dengan pasar ke depannya. Cuma omong kosong. Kamu cuma lihat dia perempuan, kan? Sama seperti kamu. Memangnya kenapa? Meremehkan perempuan? Jangan buka toko pakaian wanita. Jangan cari uang dari perempuan. Jangan datang minta-minta. Kerjasama dengan manajer pabrik perempuan. Kamu bicara apa sih? Saya cuma menyuarakan keraguan semua orang.
Baik, kalau begitu saya akan bicara yang nyata. Keuntungan toko Nona ini lebih tinggi daripada toko manapun milik kalian. Bekerja sama dengannya akan lebih terjamin bagi kami. Nona Zong, semoga kerjasama kita berjalan lancar. Kerjasama yang lancar. Buka. Cabang Wanyo Women's Fashion resmi dibuka. Diskon 20% untuk semua item. Selamat ya, Ayu. Sudah buka cabang pertamamu sendiri. Kita sama-sama senang. Mulai sekarang, kita adalah satu tim yang saling menguntungkan. Manajer pabrik, sebenarnya ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Dulu, pakaian-pakaianku semua dibuat oleh ibu-ibu di desa. Efisiensi kerja mereka sangat bagus. Tapi sejak aku bekerja sama denganmu, mereka jadi tidak ada pekerjaan lagi. Ayu, meski hubungan kita baik, aku tidak bisa memberimu perlakuan khusus. Aku paham. Kalau begitu, aku akan cari cara lain. Jadi, suruh saja mereka datang untuk wawancara, asalkan lulus, berapapun orangnya. Mbak, kamu satu-satunya mbak yang kumiliki. Ayo, makanan sudah siap. Surat pemberitahuan untuk kembali ke kota sudah kami terima. Kita akhirnya bisa pulang ke rumah. Tapi aku masih berencana menyewa rumah di kota. Toko terlalu sibuk. Tidak bisa ditinggal. Baik. Semuanya sesuai keinginanmu. Ayu, ya. Sekarang toko sudah ada yang bantu. Kamu istirahat dulu sebentar, jangan terlalu capek. Ibu, aku juga setiap hari bantu di toko. Kenapa tidak sayang padaku? Bibi, aku peduli padamu. Aduh, masih Joko yang sayang padaku. Tidak seperti mereka, pilih kasih. Urusan toko, sudah aku atur semuanya. Nanti beberapa hari lagi, kita sekeluarga pergi liburan ke selatan. Bersenang-senanglah. Hore. Itu, Ayu. Lebih baik kalian saja yang pergi. Ayah dan ibumu ini sudah tua, tidak ikut repot-repot dengan kalian. Ayah, ikutlah. Katanya di Selatan Emas ada di mana-mana. Sangat ramai. Kalau begitu aku akan jalan sambil menunduk setiap hari. Mengumpulkan semua emasnya. Dasar si kecil yang suka uang. Mungkin saja. Bisa ketemu bintang film juga. Aku pukul. Meski terlempar ke zaman yang asing. Tapi di sini, ada keluarga yang mencintaiku. Ya ampun, kali ini aku semua bahagia.